Kalau saksi Yehova itu nerjemahkannya begini, aku berkata kepadamu hari ini engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Kapan? Ya nanti akhir zaman. Mengapa mereka menerjemahkannya begini dulu? Sebelum saya jelaskan terjemahannya benar atau tidak, saya perlu menjelaskan mengapa mereka menafsirkannya seperti ini. Saksi Yehova itu punya konsep life after death, kehidupan setelah kematian. Konsepnya begini, manusia mati, ya sudah, benar-benar non-existent. Nanti di akhir zaman baru orang-orang benar itu dibangkitkan Tuhan. Paham ya? Mati sekarang non-existent. Nanti di akhir zaman orang benar dibangkitkan Tuhan. Yang enggak benar ya sudah tetap non-existent. Pada saat mereka membaca perkataan Yesus, aku berkata kepadamu, seandainya mereka terima mayoritas versi ini, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Bertentangan enggak sama konsep teologinya mereka? Bertentangan tak? Pasti bertentangan. Karena bertentangan, maka mereka mencoba untuk mencari celah, menerjemahkannya supaya tidak bertabrakan. Tapi coba, saya akan nerangkan dari dua sisi. Satu dari sisi logika, jadi saudara semua yang tidak tahu Yunani pasti bisa mengikuti. Yang kedua saya akan terangkan sedikit secara sederhana dari tata bahasa sintaks Yunaninya. Lebih masuk akal mana? Hilangkan prejudis saudara walaupun sulit, hilangkan prejudis saudara. Bagaimana seandainya Yesus mengatakan begini, sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini, engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Kalau saudara membaca terjemahan ini yang ada dalam pikiran saudara secara rasional bagaimana? Gak ada gunanya ditambahkan hari ini, ngerti gak? Aku berkata kepadamu hari ini. Masuk gini, ya jelas lah hari ini wong kamu ngomong. Paham tak maksud saya? Itu cara sederhana yang tidak perlu Yunani untuk tahu ayat ini. Tapi supaya saudara tahu sintaksnya bagaimana, saya bacakan. Kai epen auto, amen soy lego, semeron math emu, eze ento paradeiso. Dan saya terjemahkan secara urut. Dan ia berkata kepadanya, kai epen auto, amin soy lego, amin kepadamu aku berkata, semeron itu hari ini, semeron met emu bersama dengan aku, ese engkau akan ada, ento paradeiso di Firdaus itu. Jadi peletakan kata semeron hari ini, peletakannya itu begini. Dan ia berkata kepadanya, sesungguhnya kepadamu aku berkata, hari ini bersama aku engkau akan di Firdaus. Kalau seandainya Yesus mau mengatakan, hari ini aku berkata kepadamu, hari ini aku berkata kepadamu, maka yang dilakukan Yesus adalah begini. Semeron eipen auto. Atau dia bisa mengatakan begini, kai epen auto, lego semeron, amen soy. Kalau saudara belajar Yunani, setiap kali Yesus mengatakan amen, lego, soy, itu saudara akan menemukan bahwa urutan kata yang dipakai di situ lebih masuk akal saudara terima secara normal aja, karena itu permulaan perkataannya Yesus. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Kalau memang ini mayoritas versi menerjemahkan begini, diterima, maka ini tidak konsisten dengan ajaran saksi Yehova. Saya tidak mengatakan benar salah dulu. Saya cuma mau menunjukkan bahwa saudara coba pikir ya, coba saudara pikir baik-baik. Yang menerjemahkan versi-versi Inggris yang standar itu bukan orang sembarangan. Mereka orang-orang yang sangat pandai, sangat terlatih. Di dalam ayat ini hampir semua menerjemahkannya, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Kalau sampai terjemahan Alkitab dunia baru menerjemahkan sebaliknya, aku berkata kepadamu hari ini, itu sangat berbeda dengan pandangan mayoritas.
Sekali lagi saya tidak mengatakan pandangan mayoritas pasti benar, saya tidak mengatakan begitu. Tetapi ini menjadi sebuah ajakan untuk berpikir bagi saksi Yehova. Mengapa begitu banyak para sarjana yang ahli bahasa asli menerjemahkannya begitu sedangkan mereka berbeda? Harus dipikirkan dong ya. Kecuali kalau mereka menganggap, oh ya, karena mereka kalah pinter dengan kami. Loh, kecuali kalau mereka menganggap sombong loh ya, menganggap lebih pintar dari para sarjana. Sekali lagi saya tidak mengasumsikan mayoritas pasti benar. Tetapi ada alasan mengapa hampir semua memegang pandangan itu. Dan menurut saya sudah memberikan alasannya. Memang secara sintak, memang secara logis lebih benar pandangan mayoritas. Sekarang kita balik lagi. Beberapa contoh. Jadi inti kesalahannya menurut saya begini. Konteks dilupakan, konsistensi tidak dijaga. Konteks dilupakan, konsistensi tidak dijaga. Baca dengan cepat Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3, tolong dibaca dengan cepat. Sudah menemukan? Yohanes 17 ayat 3. Ini ayat yang mereka sering pakai untuk menolak keilahian Yesus. Yesus berkata begini dalam doanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yang mereka garis bawahi gini, Engkau adalah satu-satunya Allah yang benar. Secara logika, konsekuensinya apa bagi mereka? Engkau satu-satunya Allah yang benar. Langsung mereka nafsirkannya secara logis, Yesus bukan Allah yang benar. Masuk akal enggak? Masuk akal ya. Dalam hal itu masuk akal. Tapi coba baca Yudas 1. Yudas 1 ayat yang keempat. Saya bacakan bagian B. Yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau saya pakai cara berpikirnya mereka tentang Yohanes 17 ayat 3, konsekuensi logisnya apa? Kalau saya pakai cara berpikirnya mereka, Yesus di sini disebut sebagai satu-satunya penguasa dan Tuhan. Berarti Yahweh Tuhan atau bukan? Berarti Yahweh Tuhan atau bukan? Kalau menurut terjemahannya mereka, penafsirannya mereka, Yahweh Tuhan atau bukan? Di Yudas 1 ayat 4. Mereka jawab, Yahweh tetap Tuhan. Nanti tanya, Yahweh penguasa enggak? Yahweh tetap penguasa. Loh, ayatnya kan satu-satunya penguasa, satu-satunya Tuhan, Yesus Kristus. Berarti kan Yahweh bukan. Oh, enggak bisa begitu di Yudas 1 ayat 4. Pertanyaan saya, kenapa di Yohanes 17 ayat 3 harus begitu? Itu namanya tidak konsisten. Satu lagi, 1 Korintus 8. 1 Korintus 8. Mari kita membaca 1 Korintus 8. Ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Langsung mereka garis bawahi, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Berarti Yesus Allah atau bukan? Menurut mereka bukan. Tapi mereka kalau melanjutkan baca, kan ayatnya berkata begini toh. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Tanya sama mereka, Yahweh Tuhan atau bukan? Tetap Tuhan. Tidak konsisten kan? Kalau mau satu-satunya Allah itu Yahweh, Yesus bukan. Berarti satu-satunya Tuhan, yaitu Yesus. Yahweh bukan Tuhan dong. Ini cara berpikirnya yang tidak konsisten. Kemudian cara berpikir yang salah dari sisi tidak memperhatikan konteks. Mari kita lihat Kolose 1. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah, Yesus maksudnya, yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala sesuatu yang diciptakan. Yang sulung lebih utama dari segala sesuatu yang diciptakan. Mereka menafsirkan gini, sulung itu berarti pertama dari sisi urutan waktu. Kalau Yesus yang sulung dari ciptaan, berarti Yesus ciptaan pertama. Mengerti cara berpikirnya mereka enggak?
sulung dari semua ciptaan. Sulung itu kan dari sisi waktu pertama toh. Kalau dia sulung di antara ciptaan, Yesus ciptaan bukan? Menurut mereka ciptaan. Tapi coba baca ayat 18. Ini konteksnya. Ialah kepala tubuh yaitu jemaat, ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Yesus apakah orang pertama yang bangkit dari antara orang mati? Bukan kan? Ada banyak orang di perjanjian lama sebelum hidupnya Yesus ada orang yang bangkit kan? Berarti sulung di sini artinya bukan pertama dari sisi urutan waktu. Dan konteks memberitahu kita, sulung itu artinya apa? Kita lihat ya, ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung ada kata apa? Lebih utama. Ayat 18. Ia adalah kepala tubuh yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati sehingga ia yang lebih utama. Jadi sulung di sini itu pertama bukan dari sisi waktu, pertama dari sisi keutamaan. Makanya kata sulung, prototokos, itu di Alkitab misalnya di Septuaginta, di perjanjian lama, dipakai untuk Daud anak sulung Isai. Daud anak sulungnya Isai atau bukan? Mengapa dia disebut sulung? Karena yang paling utama. Jelas ya? Konteksnya sudah jelas. Nah, waktu saya sangat mepet, saya akan menyebutkan 2 ayat tapi tidak mungkin selesai. Waktu saya tinggal 3 menit soalnya. Yohanes 1 ayat 1C. Coba baca Yohanes 1 ayat 1C. Tapi ini sulit. Ya coba baca aja, Yohanes 1 ayat 1C. Saya akan cepat, nanti yang tidak jelas silakan memberitahu saya ya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau di dalam terjemahan Alkitab Dunia Baru, terjemahannya begini. And the word was a God. Dan firman itu adalah sebuah Allah. Bukan Allah huruf besar tapi sebuah Allah. Dan alasannya ada, pakai bahasa Yunani. Nah ini, mereka mulai pakai Yunani. Jadi nanti saya akan menjawab pakai Yunani juga. Bukan cari gara-gara. Karena memang mereka pakainya Yunani, saya harus merespon sesuai dengan apa yang mereka katakan. Jadi mereka menerangkan begini, saya terangkan sedikit ya. Kalau saya mengatakan give me a book, saudara boleh memberi saya semua buku. Karena kata e atau en itu artinya apa? Tidak tertentu. Tapi kalau saya mengatakan give me the book, berarti saudara perlu tahu buku yang mana yang saya mau. Karena bahasa Inggris itu ada artikel tertentu, ada artikel tidak tertentu. Itu bahasa Inggris. Bahasa Yunani beda. Bahasa Yunani begini. Kalau tertentu ada artikelnya. Kalau tidak tertentu tidak ada artikel. Nah, di depan kata Allah dalam teks Yunani, di depan kata Allah tidak ada artikel. Jadi artikelnya itu ada di depan kata firman, kata logos. Kai hologos ein prostantheon. Kai hologos in prostantheon, kai theos in hologos. Kai theos, jadi dan Allah itu, theos. Di depan theos tidak ada ho-nya. Ein adalah hologos. Di depan logos ada ho, ada artikel. Nah, mereka memakai Yunani untuk mengatakan begini. Berarti Allahnya ini indefinite. Bukan the God, tapi a God. Jawaban saya dengan cepat, terima kasih. 1. Ini struktur kalimatnya ini predicate nominatif, namanya dalam tata bahasa Yunani. Predicate nominatif itu begini. Nominatif dihubungkan dengan adalah ditambah nominatif. Nominatif itu subjek kalau dalam bahasa Inggris. Jadi kasus nominatif dihubungkan dengan adalah, dihubungkan dengan nominatif. Itu namanya predicate nominatif. Nah, di dalam sintaks predicate nominatif ini, artikel cuma perlu 1. Yaitu ditaruh yang akan menjadi subjek pertama. Karena subjek pertamanya firman. Firman itu adalah Allah. Maka artikelnya cuma ditaruh di firman. Kalau artikelnya ditaruh di dalam theos, maka Allah itu adalah firman. Kalau dipakai dua-duanya tidak perlu, karena tata bahasanya tidak mengatakan semacam itu. Dan ini secara cepat karena waktu saya benar-benar habis. Di Yohanes 20 ayat 28, Thomas mengaku kepada Yesus bahwa Yesus itu Allah pakai artikel. Ho kuriosmu kai ho theosmu. Ya Tuhanku dan
Allahku. Jadi pakai artikel di situ. Tapi nanti saksi Yehova punya penjelasan lain tentang Matius 20 ayat 28. Katanya Thomas itu bukan mengaku Yesus sebagai Allah, tetapi Thomas itu kaget karena Yesus tiba-tiba muncul setelah kebangkitan. Terus berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi ditujukannya kepada Allah, bukan kepada Yesus. Tapi nanti saudara baca Yohanes 20 ayat 28 baik-baik. Alkitab mencatat begini, Thomas menjawab dia. Bukan berseru kepada Allah, menjawab dia. Berarti ditujukan kepada siapa? Kepada Yesus. Jelas ini ya. Dan Thomas sebagai orang Yahudi tidak mungkin mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan. Kaget nyebut nama Tuhan. Thomas bukan orang Amerika yang terbiasa untuk menyebut atau terbiasa seperti saudara itu latah. Bolpen jatuh sedikit darah Yesus. Apa hubungannya? Bolpen jatuh sama darah Yesus ya. Saya berhenti sampai di sini. Saya serahkan pada Pak Samuel sebagai moderator. Ya, terima kasih Pak Yakub untuk ceramah yang sangat inspiratif sekali dan informatif. Bisa dibantu disiapkan kursinya supaya kasihan Pak Yakub sudah berdiri. Waduh, masa Mbak sendiri Pak? Panitianya? Wah, ini pembicaranya serba bisa. Oke. Ya, kalau ada yang sudah menulis pertanyaan bisa mengangkat tangan, panitia di belakang akan segera mengambil untuk kemudian diserahkan ke depan. Sementara mengumpulkan, silakan mengatakan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Nah, ada 2 pertanyaan, ini pertanyaan akan saya ajukan dulu kepada Pak Yakub untuk dijawab sementara menunggu panitia mengumpulkan yang lain. Pertanyaan yang pertama Pak, apa yang membuat orang-orang saksi Yehova begitu rajin atau bersemangat mengabarkan Injil? Apakah ada bonus atau penalti atau apa? Ya. Yang kedua, bukankah di dalam hal penafsiran Alkitab sebenarnya kekristenan melakukan hal yang sama, yaitu menggunakan teologi di dalam menafsirkan Alkitab? Bukankah itu mirip dengan penggunaan organisasi di dalam menafsirkan Alkitab? Bagaimana pandangan Bapak? Oke, pertanyaan pertama, apa yang membuat orang-orang saksi Yehova begitu rajin bersemangat mengabarkan Injil? Apakah ada bonus atau penalti atau apa? Tidak ada. Jadi kalau saudara membaca di website mereka yang resmi, maka di situ dijelaskan mengapa mereka memberitakan ajaran mereka, karena mereka menyadari bahwa mereka itu sudah dikasihi Tuhan begitu rupa, dan bahwa mereka melihat orang lain berada dalam bahaya. Kalau engkau sudah dikasihi dan melihat orang lain dalam bahaya, apakah engkau akan berdiam diri atau engkau akan pergi dan menjangkau mereka? Jadi makanya dari awal saya mengatakan, kalau mereka mendatangi kita dan kita bersikap kasar kepada mereka, maka itu kontraproduktif. Mereka akan semakin yakin ajaran kita keliru. David Reed, salah seorang pengurus saksi Yehova yang di luar negeri yang sudah menulis beberapa buku tentang saksi Yehova, dia mantan saksi Yehova. Dia menjelaskan begini, kalau orang Kristen kasar kepada saksi Yehova dan menghindari saksi Yehova, maka itu akan semakin meyakinkan saksi Yehova bahwa kita tidak punya kebenaran. Kalau kita punya kebenaran, kenapa kita takut? Kalau kita punya kebenaran, kenapa kita tidak menghidupinya? Jadi mengapa mereka giat memberitakan ajaran mereka? Karena muncul dari hati yang mengasihi kita sebetulnya. Bukan membenci kita. Perspektif orang lain kan, mau menyesatkan. Sebetulnya enggak. Mereka bukan bermaksud menyesatkan, tapi membawa kita ke jalan yang benar. Jelas ini ya, ini beda perspektif. Tapi munculnya dari kasih. Makanya kalau kita menjangkau mereka dengan penuh kebencian, kita kalah start dibanding mereka. Yang kedua, bukankah teologi itu berperan di dalam menafsirkan Alkitab? Kalau begitu kaitannya dengan pandangan organisasi apa? Saya jawab, teologi itu berperan dalam penafsiran. Karena orang menafsirkan tidak mungkin itu tanpa teologi. Contohnya, saudara membaca Alkitab. Alkitab mengatakan Yesus menyembuhkan orang buta waktu masuk Yeriko. Yang lain mengatakan waktu keluar dari Yeriko. Teologimu akan menentukan penafsiranmu. Kalau engkau liberal, menganggap Alkitab bisa salah, maka engkau akan mengatakan bahwa, ini kontradiksi. Tapi kalau engkau orang Injili yang percaya Alkitab tidak salah,
saksi Yehova juga percaya Alkitab tidak salah, maka kita akan mencari cara untuk menjelaskan itu yang logis, yang sesuai. Misalnya apa? Kota Yeriko itu dibangun beberapa kali. Dan memang pada abad pertama itu ada yang disebut kota lama dan kota baru. Ada kemungkinan. Memang disebut masuk keluar itu dari kota lama ke kota baru. Contohnya kalau bingung begini. Saudara ada yang tinggal di Pondok Chandra enggak? Ada yang tinggal di Pondok Chandra? Kalau ditanya orang di luar Jawa Timur, rumahnya di mana? Saudara jawabnya apa? Surabaya jawabnya. Padahal Pondok Chandra itu Sidoarjo. Tetapi orang lama tetap menganggap Pondok Chandra itu Surabaya. Mengerti maksud saya? Mungkin Yesus maksudnya gitu. Atau ada penafsiran lain gini. Waktu masuk orangnya minta disembuhkan. Tapi Yesus menguji terus. Orangnya minta terus sampai Yesus keluar. Baru disembuhkan. Karena kita percaya Alkitab tidak mungkin salah. Pahamnya ini ya. Teologi kita berperan di dalam penafsiran. Benar itu. Tapi ada beda yang substansial, yang esensial. Antara konsep ini dengan konsepnya saksi Yehova. Konsepnya saksi Yehova itu begini. Baca Alkitab itu kalau tanpa publikasi-publikasinya mereka tidak bisa. Harus pakai publikasi mereka. Ini satu-satunya saluran komunikasi. Makanya ketika mereka menafsirkan, mereka tidak berani beda pendapat. Karena dilarang untuk pemikiran independennya kan. Ngerti maksud saya? Tapi kalau kita memakai teologi, saya malah berkata begini. I don't care about my theology. Kalau saya membaca Alkitab terus dan ternyata hasilnya bertentangan dengan teologi saya, semakin bertentangan, teologinya tak tinggal. Berarti teologinya tidak teruji. Dasar teologi kan Alkitab, ngerti ya maksud saya? Jadi kalau sampai hasil penafsiran saya terhadap Alkitab menunjukkan teologi saya tidak bisa dipegang, saya tinggal. Saya kasih contoh hidup dari hidup saya nih, contoh yang jelas. Saya dulu tiap minggu di ibadah gereja saya ada kalimat begini. Berilah hati untuk Tuhan, pikiran untuk Tuhan, waktu untuk Tuhan. Maka akan terjadi, percaya dapat, pasti dapat. Bayangkan ya, tiap minggu saya berdiri mengucapkan itu. Yang tertancap di otak saya apa? Pokoknya kalau saya sungguh-sungguh kepada Tuhan, minta apa pasti diberi. Ngerti maksud saya? Ternyata setelah saya membaca Alkitab saya kaget. Paulus punya duri dalam daging. Berdoa kepada Tuhan. Apa Paulus kurang iman? Tidak dijawab sama Tuhan. Enggak. Justru duri dalam daging itu bagus untuk kamu. Supaya kamu jangan sombong. Supaya kamu tahu anugerah Allah. Loh, Paulus minta duri dalam dagingnya diambil. Tuhan tidak mau ambil. Dijadikan presto aja enggak. Tetap Tuhan tidak mau ambil durinya. Terus Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya Bapakku, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Markus 14. Kalau boleh kiranya cawan ini lalu daripadaku. Dijawab sama Tuhan atau enggak? Tidak. Ibrani 11 yang sering dipakai oleh orang mengatakan percaya dapat pasti dapat. Baca itu Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Saya baca sampai tuntas ayat 40 dan saya mendapati ya dari 35 Ibrani 11 ayat 35b sampai terakhir bunyinya begini. Mereka membiarkan diri atau dibiarkan dibunuh walaupun iman mereka memberi kesaksian yang baik. Mereka tidak mendapat apa yang dijanjikan. Iman mereka memberi kesaksian yang baik, mereka tidak mendapat apa yang dijanjikan. Karena, nah ini ada alasannya, Tuhan memberi sesuatu yang lebih baik. Ngerti maksud saya? Jadi walaupun saudara beriman sungguh-sungguh, tetap tidak bisa ngomong, percaya dapat, pasti dapat. Tidak. Kadang Tuhan tidak mau kasih, karena Tuhan mau kasih yang lebih baik. Jadi salah konsep teologi itu. Semakin saya membaca Alkitab, saya semakin tahu konsep teologi itu tidak bisa dipertahankan. Makanya sekarang saya tinggal. Sekarang saya mengatakannya begini. Kalau saya beriman kepada Tuhan dan itu sesuai kehendaknya, maka Dia akan memberikan. Apa saja yang Dia berikan, pasti yang terbaik. Lebih baik dari yang saya minta. Terjadi perubahan teologi kan? Karena apa? Penyelidikan Alkitabnya. Lah kalau saksi Yehova kan enggak. Tiap kali baca Alkitab disesuaikan pandangan organisasi. Baca Alkitab disesuaikan. Lah bagaimana bisa mengubah pandangannya organisasi? Mengerti? Lain. Kita tahu teologi penting dalam penafsiran. Tetapi sumber kebenaran bukan teologi. Alkitab kita sumber kebenaran. Oke, terima kasih. Nah sebelum lanjut kepada pertanyaan yang berikutnya. Ini ada sebuah informasi penting untuk pengemudi mobil Brio L1673.
Ini mobil Bapak, Ibu atau rekan-rekan sekalian menghalangi mobil lain dan sudah ditunggu lama, mohon untuk segera memindahkan mobilnya dan bisa kembali mengikuti acara ini. Jangan pulang ya, kembali ke sini ya mengikuti acara ini. Mobil 1673 Brio. Oke. Maka saya lanjutkan, ada dua pertanyaan yang mirip Pak. Ini yaitu berkaitan tentang konsep Yesus Kristus. Kalau memang menurut saksi Yehova, Yesus Kristus itu sebagai apa? Dan apa peranannya di dalam iman mereka? Apakah kalau konsep Kristen kan percaya salib itu untuk menyelamatkan, menurut saksi Yehova itu apa? Dan apa pentingnya Yesus Kristus bagi mereka? Tadi belum dijelaskan itu. Itu, dan kemudian satu pertanyaan lagi, kalau memang sudah terbukti demikian banyak kesalahannya, kenapa kok saksi Yehova masih bisa terus berkembang sampai saat ini? Dua pertanyaan dulu Pak. Oh oke. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana pandangan saksi Yehova tentang Yesus? Dan bagaimana mereka beriman kepada Yesus? Mereka mempercayai bahwa Yesus itu adalah penghulu malaikat Mikael. Itu didasarkan dari beberapa ayat di kitab Daniel yang mengatakan bahwa penghulu malaikat Mikael itu yang memimpin peperangan, memberikan perlindungan. Kemudian di Yudas 1 juga dia disebutkan ada muncul penghulu malaikat Mikael. Kemudian di Wahyu itu Yesus kan ditampilkan sebagai pemimpin peperangan. Jadi mereka membuat analogi. Kalau Mikael, penghulu malaikat Mikael itu memimpin pasukan malaikat berperang, Yesus juga disebut sebagai pemimpin para malaikat berperang. Maka logika yang mereka bangun adalah Yesus sama dengan Mikael. Tapi ayat yang paling membuat mereka yakin, yang sering mereka kutip, 1 Tesalonika 4. Coba kita lihat 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4. Ayat 16. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Oke, saya bacakan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Perhatikan, Tuhan sendiri akan turun dari surga, berarti kan Tuhan Yesus ini. Terus ada keterangannya kan begini, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu apa? Penghulu malaikat berseru. Jadi pada waktu penghulu malaikat berseru, Tuhan datang sendiri. Berarti Tuhan penghulu malaikat. Karena mereka percaya penghulu malaikat cuma satu, yaitu Mikael, maka Tuhan di sini turun sambil berseru, ya Mikael itu. Tapi ada dua kesalahan fatal dalam penafsiran ini. Pertama, kata penghulu malaikat itu tidak menunjukkan satu, itu tidak ada kata the, tidak ada artikelnya. Jadi kalau saya memakai argumen mereka, Theos di 1 Yohanes 1 ayat 1c tidak ada artikelnya, makanya itu tidak tertentu. Maka saya akan menjawab, kata penghulu malaikat itu dikatakan begini, enfone di dalam suara arkangelu, di dalam suara penghulu malaikat. Tidak dikatakan enfone to arkangelu, tidak ada artikel to yang dipakai di sana. Berarti jumlah penghulu malaikat tidak bisa dipastikan berapa. Yang kedua, kalau Yesus datang itu pada waktu penghulu malaikat berseru. Pada waktu penghulu malaikat berseru, Yesus datang. Berarti Yesus penghulu malaikat. Maka saya meneruskan logikanya, baca ayat lagi. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu ada dua. Pada waktu apa? Pertama, penghulu malaikat berseru. Yang kedua, sangkakala Allah berbunyi. Jadi kalau pada waktu Tuhan datang, sendiri datang, dengan suara penghulu malaikat, maka Yesus penghulu malaikat. Maka saya akan mengatakan, dia pada waktu turun sendiri juga dengan apa? Sangkakala Allah. Berarti dia adalah Allah. Atau dia cuma sangkakalanya. Ngerti enggak maksud saya? Logikanya kan mereka begini toh, Tuhan sendiri akan turun pada waktu penghulu malaikat berseru. Jadi langsung logikanya, Tuhan sendiri turun pada waktu penghulu malaikat berseru. Berarti Tuhan penghulu malaikat. Lah saya neruskan dong,
Tuhan sendiri akan turun pada waktu sangkakala Allah berbunyi. Berarti Yesus Allah atau Yesus sangkakala? Mereka langsung jawab, ya bukan gitu. Lah ya kenapa dalam satu ayat yang satu dipaksakan begitu, yang satu tidak? Makanya dari awal saya mengatakan konteks jangan diabaikan, konsistensi harus dijaga. Nah, apa peranan Kristus bagi mereka? Mereka tuh ada dua konsep. Satu yang tidak terlalu penting, yaitu salib Kristusnya itu loh, bentuknya apa segala macam, itu mereka beda pendapat dengan kita. Menurut saya itu tidak seberapa penting. Tetapi mereka menolak substitutionary atonement, penebusan yang bersifat menggantikan. Kalau kita kan percaya bahwa penebusan itu menggantikan kita. Kalau mereka tidak percaya itu. Nah, ini konsep mereka tentang Kristus. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Yang tadi bukan yang. Oh ya, kalau saksi Yehova itu benar-benar salah, mengapa pengikutnya banyak? Dalam pertanyaan ini ada kesalahan. Kesalahannya adalah yang bertanya mengasumsikan, maafkan kalau saya salah, yang bertanya itu mengasumsikan atau paling tidak memikirkan kebenaran sesuatu dilihat dari jumlah yang menerima. Sesuatu benar atau tidak ditentukan oleh suara mayoritas. Kalau memang sumber kebenarannya adalah ini, maka saya yakin yang benar itu bukan saksi Yehova. Karena pengikut kekristenan yang ortodoks lebih banyak daripada pengikut saksi Yehova. Bahkan pengikut agama lain, yang saya tidak perlu sebutkan agamanya, jumlahnya juga lebih banyak daripada pengikut saksi Yehova. Jadi jangan sampai kita menilai sesuatu benar atau tidak benar dari jumlah pengikutnya. Saya pernah berjumpa dengan teman saya, pendeta juga, hamba Tuhan. Terus saya memberi kritikan terhadap pemimpinnya dia. Pemimpinmu mosok ngajarin gitu sih, kalau minta apa-apa harus dibayangkan. Nanti minta mobil harus dibayangkan, warnanya apa, mereknya apa. Loh kalau orangnya tidak menguasai mesin, dari mana bisa membayangkan mesinnya? Nanti cuma dikasih Tuhan casingnya toh, ya toh sama bannya. Gak tahu dalam-dalamnya kayak apa. Terus nanti kalau minta pacar katanya harus bayangkan kalau minta pacar itu. Rambutnya kayak apa, hidungnya mancung enggak, tingginya berapa gitu kan. Lah kalau dia bukan dokter enggak tahu anatomi tubuhnya. Dalam-dalamnya itu loh dia enggak tahu. Jadi nanti sama Tuhan dikasih, enggak hidup tapi orangnya. Saya bilang ya sangat sulit lah membayangkan sesuatu harus sesuai visualisasinya. Nanti kalau tidak divisualisasikan nanti tidak dapat. Saya bilang sama dia, terlepas dari itu benar secara Alkitab atau enggak, bagiku it doesn't make sense. Tahu jawabannya teman saya apa? Teman saya jawabnya gini, jemaatmu berapa sih? Yang ngajarin gini loh, jemaatnya sudah ribuan, puluhan ribu. Terus langsung saya ngomong sama dia, kenapa kamu tidak percaya sama pemuka agama A saja? Pengikutnya lebih banyak daripada gembala sidangmu. Jumlah pengikut tidak menentukan benar atau tidak. Standar kebenaran adalah pada Alkitab. Tapi mungkin yang bertanya tadi tidak memikirkan sejauh yang saya pikirkan. Pertanyaannya mungkin lebih praktis. Dalam arti begini, mengapa kok banyak yang tertarik? Nah ini penting. Ada dua alasan. Satu, hidup saksi Yehova relatif lebih baik daripada orang-orang Kristen. Dari sisi keluarga sangat menentang perceraian, sangat menentang kebohongan, sangat menentang hal-hal yang berbau kebobrokan moral. Yang kedua harus diakui, Russell itu ketika dia bertobat, dia ingin memberi penjelasan yang logis tentang Alkitab. Jadi dia itu tidak suka sesuatu yang terlalu jelimet. Makanya dia menawarkan konsep-konsep yang sebetulnya menurut dia logis. Contohnya ya, Allah 3 pribadi, 1 Allah. 3 pribadi, 1 hakikat. Dengan 1 pribadi, 1 hakikat. Lebih mudah diterima mana? Saya tidak ngomong lebih logis mana loh ya. Lebih mudah diterima mana? Lebih sederhana mana? 1 Allah, 1 pribadi, benar ya? Terus tentang neraka misalnya. Lebih sederhana mana? Rasul kan punya pendapat gini, Allah kan maha kasih. Tidak mungkin dong dia menghukum orang dalam neraka. Dia mengasihi kok, tidak mungkin dia hukum. Lebih mudah diterima kan ya? Tapi belum tentu lebih logis. Saya kasih jawaban tentang neraka.
Nah ini saya kasih jawaban tentang neraka. Saya tidak setuju bahwa neraka itu secara hurufiah ada apinya. Atau kegelapan yang paling gelap. Atau di sana ada ulat. Saya tidak setuju. Ini di gereja saya sudah mengajarkan berkali-kali. Itu figurasi, gaya bahasa figuratif. Sebab kalau itu hurufiah, tidak masuk akal. Ada api yang tidak bisa padam. Tapi gelap, paling gelap. Bisa tidak bayangkan? Apinya tidak bisa padam, tapi gelap. Terus disebut ulat-ulatnya tidak bisa mati. Saya kalau jadi ulat protes. Mengapa aku di only animal yang ada di neraka? Salahku apa? Kok aku ada di neraka sendirian itu loh? Oh nggak pernah berbuat jahat sama orang, kok aku di neraka sendirian? Terus ada gini lagi. Di sana akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Lah orang-orang yang sudah terlalu tua, enggak punya gigi, enggak mau bertobat. Enggak takut sama neraka soalnya. Enggak apa-apa, di neraka nanti kamu ya gertakan gigi loh. Enggak apa-apa, enggak bunyi, punya enggak bunyi. Jadi ini, neraka itu bahasanya figurasi. Tapi bukan berarti neraka tidak ada. Saya yakin neraka itu ada. Neraka itu apa? Ini ayatnya menariknya. Ayat yang saya dipakai oleh saksi Yehova. Berdasarkan 2 Tesalonika 1 ayat 9, itu dikatakan neraka itu adalah dijauhkan dari hadirat Allah selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Allah selama-lamanya. Saksi Yehova menekankan ayat yang sebelumnya. Coba lihat langsung ya, 2 Tesalonika 1 ayat 9. Kok keliru, sebentar. 2 Tesalonika, saya bukanya 1 Tesalonika. Benar, 2 Tesalonika 1 ayat 9. Kok tumben saya salah, biasanya saya enggak tahu. 2 Tesalonika 1 ayat 9. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Saksi Yehova menekankan bagian pertama. Mereka ini akan menjalani hukuman apa? Kebinasaan selama-lamanya. Kebinasaan ditafsirkan saksi Yehova non-existence. Jadi binasa itu dalam arti habis. Tetapi menurut saya itu penafsiran yang tidak konsisten. Kalau memang habis, tidak perlu ditambah selama-lamanya. Yang kedua, bahasa kebinasaan itu juga figurasi. Karena dalam bahasa Yunaninya itu sering dipakai untuk pasukan yang mengalahkan satu desa, kemudian dihancur leburkan semuanya, luluh lantak dengan api. Itu namanya kebinasaan. Jadi ini bahasa figurasi juga. Nah kalau saya membaca satu ayat penuh, maka saya akan menafsirkan neraka bukan keadaan non-existent, bukan. Tapi dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Kalau memang itu non-existent, buat apa dijelaskan dijauhkan dari hadirat Tuhan? Ngerti nggak? Kalau non-existent tidak ada hubungannya tuh sama hadirat Tuhan, ya kan? Tapi dipakai kata dijauhkan dari hadirat Tuhan, dari kemuliaan kekuatannya. Jadi neraka menurut saya itu adil. Mengapa adil? Satu, orang ini kan selama hidupnya menentang Tuhan, tidak mau persekutuan dengan Tuhannya dibuat. Menolak terus persekutuan dengan Tuhan. Jadi ketika di neraka, mereka itu mendapat apa yang mereka mau selama di dunia. Yaitu mereka tidak mau persekutuan dengan Allah. Makanya di neraka Tuhan benar-benar ya enggak mau sudah loh. You get what you deserve. You get what you want. Yang kedua, di mana saja hukuman dengan masa hukuman itu selalu lebih lama masa hukuman. Saudara bunuh orang misalnya, butuh 5 menit. Terus hakim bilang, 5 tahun. Pak Hakim enggak adil. Saya bunuh berapa lama sih Pak Hakim? 5 menit. Lah ya kenapa saya dihukumnya 5 tahun? Lah kalau saya bunuh 5 menit ya hukumnya 5 menit dong. Hakimnya akan bilang, oke, hukumanmu 5 menit, hukuman mati. Langsung. Wajarlah kalau masa hukuman itu lebih panjang daripada waktu yang diperlukan untuk melakukan kejahatan. Terus yang ketiga, saudara pikirkan ini. Kita ini hidup di dalam waktu. Setelah kita mati atau Tuhan datang, kita ini di dalam kekekalan, itu tidak ada waktu. Jadi manusia berdosa di dalam waktu, dihukumnya
di luar waktu. Tetapi kalau kita bayangkan di luar waktu kan enggak bisa dong bayangkan di luar waktu. Maka pakai bahasa manusia selama-lamanya. Seolah waktunya itu enggak berhenti. Padahal sebetulnya secara filosofis artinya adalah tidak ada waktu di sana. Ini kita sulit pahami karena pikiran kita selalu ada ruang dan waktu. Enggak bisa mikir di luar kotak itu, enggak bisa. Saya kasih contoh ya. Di surga ada waktu enggak? Kalau saudara bilang ada waktu, repot. Sana enggak ada arloji, pertama. Kedua, sana tidak ada matahari, bener ya. Ketiga, bumi tidak muter, jadi tidak 24 jam. Terus patokannya waktu apa? Enggak ada matahari, enggak ada rotasi bumi, enggak ada arloji. Di surga ada waktu enggak? Saudara mikir, enggak mungkin ada lah, kok kekalan mosok ada waktu. Tapi di surga ada nyanyian enggak? Kita kan nyanyi tuh ya. Nyanyi kan ada 4/4 lah, 3/4 lah, 6/8 lah. Masa di surga nyanyinya sakarepe dhewe gitu kan. Pokoknya nyanyi gitu kan. Ya enggak juga lah. Tapi gini loh saudara, surga itu kalau digambarkan seutuhnya, kita enggak bisa paham. Begitu pula neraka. Kalau digambarkan seutuhnya, kita ini enggak bisa paham. Maka Alkitab memakai beberapa gambaran. Fakta bahwa macam-macam gambaran dipakai menunjukkan aspek neraka itu terlalu luas untuk dibahasakan kepada kita. In fact, kenyataannya kata neraka itu adalah kata yang sama yang seringkali dipakai untuk tempat pembakaran sampah di luar kota Yerusalem. Tapi neraka ada, tapi memakai bahasa-bahasa yang kita tahu sekarang. Nah, penjelasan saya ini menurut saudara logis enggak? Logis sekali dan alkitabiah loh. Jangan bilang logis dulu lah, lebih sesuai Alkitab dulu. Baru saya memberikan penjelasan logis. Tapi jujur ya, lebih sederhana mana sih? Lebih enak didengar mana sih? Neraka ada, seperti saya jelaskan tadi, atau enggak ada? Orang lebih senang dengar neraka enggak ada, ngerti maksud saya? Kesalahan berikutnya tentang neraka ya, saksi Yehova. Mereka tuh punya konsep logika begini, kalau kasih enggak menghukum. Saudara dalam hidup ini punya konsep itu enggak? Kalau saudara mengasihi anak-anakmu, kamu enggak menghukum anak-anakmu. Enggak kan ya? Itu loh maksud saya. Nah ini konsep yang kalau saya terangkan lagi misalnya apakah Allah harus mengasihi manusia, memang dia mengasihi semuanya. Apakah kasihnya harus sama? Wah ini panjang lebar. Nanti berkaitan sama kedaulatan Allah, seberapa banyak dia mau memberi kasih kepada A, kepada B, kepada C dan sebagainya. Saya sampai di situ, semoga jelas. Oke, terima kasih Pak. Tinggal 15 menit, ini ada 3 pertanyaan yang berkaitan Pak. Yaitu tentang Alkitab. Yang pertama yaitu, mengapa Anda begitu yakin bahwa Alkitab tidak pernah salah? Bukankah Alkitab juga ditulis oleh manusia fana? Lalu yang kedua, bagaimana kita sebagai orang Kristen bisa meyakini bahwa penerjemahan Indonesia itu benar? Apa buktinya? Dan yang ketiga, apakah saksi Yehova menerjemahkan kitab suci Perjanjian Lama? Bagaimana mereka memahami Perjanjian Lama? Ya, oke. Pertama, saya bisa pinjam? Oke. Mengapa Anda begitu yakin Alkitab tidak pernah salah? Bukankah Alkitab ditulis oleh manusia yang fana? Oke. Jawaban saya mengapa saya tahu yakin Alkitab tidak bisa salah. 1. Jangan protes dulu. 1. Karena Alkitab mengatakan Alkitab itu diilhamkan oleh Allah. 2 Timotius 3 ayat 16. Kata diilhamkan itu bahasa Yunaninya itu dinafaskan Allah. Jadi ketika Alkitab ditulis sama saja dengan ketika Allah ngomong langsung. Makanya orang-orang Kristen sekarang yang senang mendengar Allah ngomong secara audible itu harus cepat-cepat bertobat. Wong Allah sudah ngomong di Alkitab gitu loh. Kalau saya jadi Allah itu bisa gregeten loh saudara. Kamu tak kasih 66 kitab, kamu tidak pernah baca sampai habis. Minta saya ngomong lagi. Ngomong apa? Ngomong sebanyak-banyaknya kamu tidak baca, kok nggak pelajari baik-baik. Minta ngomong lagi gitu kan. Ngamuk loh. Kalau saudara itu sudah ngajar, sudah ngasih diktat itu, sudah lengkap. Terus orangnya minta lagi. Ngamuk nggak? Nah ya, makanya jangan minta-minta Tuhan suara-suara terus gitu loh. Kalau dia merasa perlu memberitahu kita, dia akan memberitahu, ngerti? Jangan diem. Suara Tuhan apa ya? Gitu. Terus saya merasa ada hawa panas di sekitar sini. Wah, ngawur kalau itu ya.
Saya percaya karena Alkitab yang mengatakan sendiri. Kedua, saya percaya karena Roh Kudus selalu memberi kesaksian di dalam hati saya. Dia adalah guru kebenaran dan dia selalu menuntun saya untuk percaya. Saya yakin jawaban 1, 2 membuat saudara begini. Wah, ngeletek gitu tok jawabannya. Wah, ternyata cuma gitu tok. Enggak, masih ada jawaban lain. Jawaban lain yang ketiga begini. Saya belum menemukan kesalahan di dalam Alkitab. Jadi ketika Alkitab mengklaim tidak salah, saya mempelajari, saya belum menemukan kesalahan. Kalau saudara meragukan, saudara memberi saya kasus. Mana kesalahan Alkitab? Saya punya pendapat dan saya menyelidiki, so far tidak salah. Kalau saudara menganggap salah, silahkan beritahu kasusnya apa. Ngerti maksud saya? Jawaban saya yang keempat begini, jawaban saya yang keempat. Ini penting sekali untuk saudara pahami. Kalau saya tidak percaya Alkitab, maka pengganti yang saya percayai lebih tidak bisa dipercaya. Kalau saya tidak percaya Alkitab, maka pengganti yang saya percayai di luar Alkitab lebih tidak bisa dipercaya. Contoh, kalau Alkitab dibandingkan dengan kitab-kitab kuno yang lain, Alkitab itu dari ujian secara objektif. Wah, ini panjang lebar nanti. Ujian dari sisi jumlah manuskrip, jenis penyalinannya, ujian dari apakah penulisnya itu memberikan ciri-ciri serius terhadap kebenaran, internal evidence test, atau ujian external evidence test. Dari orang-orang di luar Alkitab, orang-orang kafir memberi komen tentang Alkitab. Dari semua ujian objektif itu, saya meyakini Alkitab lebih bisa dipercaya. Kalau saya tidak bisa percaya Alkitab dengan kualitas pengujian semacam itu, maka saya tidak bisa percaya Alexander Agung benar-benar ada. Karena kitab kuno yang membahas Alexander Agung ada, lebih tidak bisa dipercaya daripada Alkitab. Jelas ini maksud saya? Saya membuat klaim dari Alkitab, Alkitab tidak salah, saya menyelidiki, so far saya tidak menemukan kebenarannya, saya terbuka kalau ada di antara saudara yang merasa, oh ya, aku bisa menemukan kesalahan Alkitab, maka saya mau mendengar. Siapa tahu yang kita anggap salah, itu ternyata bukan kesalahan. Saya ngambil satu contoh ya. Nanti kalau saudara, banyak orang berpikir kontradiksi, tapi sebetulnya tidak kontradiksi. Kontradiksi itu terjadi beberapa hal. Saya jawab cepat aja karena waktunya tidak cukup. Kadangkala itu terjadi pada level penerjemahan, bukan pada level bahasa aslinya. Contoh, Matius mencatat 26, ya Yesus berkata begini di Taman Getsemani, berdoa berjagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan baik atau negatif? Positif atau negatif? Negatif toh. Tapi Yakobus 1 ayat 2 begini, anggaplah sebagai kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan positif atau negatif? Positif. Jadi yang benar positif atau negatif? Seharusnya kalau dapat pencobaan senang atau tidak senang? Orang yang tidak tahu menganggap wah kitab kontradiksi, padahal bukan. Kata Yunani ujian dan pencobaan, kata Yunaninya sama, yaitu peirasmos. Peirasmos itu artinya ujian atau pencobaan, tergantung konteksnya. Nah di Yakobus 1 ayat 2, saya yakin terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, keliru. Pencobaan-pencobaan keliru. Karena di ayat 3-nya ada tulisannya begini, anggaplah sebagai kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan karena ujian terhadap imanmu. Loh ayat 3-nya saja ujian loh, penerjemah LAI tahu, itu ujian iman. Kenapa di ayat 2-nya diterjemahkan pencobaan? Makanya mayoritas versi, kecuali King James Version dan versi yang kuno, American Standard Version, menerjemahkannya bukan temptation, tetapi trials, ujian-ujian. Jadi apa yang kita anggap kontradiksi, kesalahan, itu seringkali karena kita tidak tahu menjelaskannya. Nah, saya so far, bukan berarti saya tidak mungkin salah. So far, waktu yang saya berikan untuk menyelidiki Alkitab, saya belum menemukan kesalahan Alkitab. Saya akan suka mendengar kalau saudara bisa menunjukkan salah satunya. Ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita sebagai orang Kristen bisa yakin bahwa penerjemah Indonesia benar? Apa buktinya? Wah, ini dia. Gini, Alkitab tidak mungkin salah itu bukan, ini, aduh, saya khawatir disalahpahami. Tapi gini, Alkitab yang tidak mungkin salah itu adalah yang ditulis oleh para penulisnya langsung. Atau dikenal dengan nama naskah asli. Tidak mungkin salah. Penyalinan bisa salah. Penerjemahan bisa salah,
penafsiran bisa salah. Terus saudara bilang gini, karena bisa salah, saya tidak mau baca. Maka saya jawab gini, karena saudara tahu ini bisa salah, buat yang benar. Maka itu hamba-hamba Tuhan itu dilatih dengan belajar Ibrani, Yunani, Aramik. Supaya kalau khotbah bisa memperjelas ayat di Alkitab. Oh saudara, terjemahannya Indonesia begini, tapi sebetulnya terjemahan New International Version lebih mendekati bahasa aslinya. Karena dalam bahasa Ibrani yang disebut itu pakai kata ini. Dan kata ini muncul 3 kali di Alkitab Perjanjian Lama dan artinya ini. Jadi menurut saya lebih tepat NIV daripada LAI. Harusnya itu hamba-hamba Tuhan khotbahnya begitu. Nah kalau hamba Tuhan itu khotbah cuma modal bahasa Indonesia, terus yang dikhotbahkan tidak jauh beda dengan yang ditangkap jemaat. Menurut saya 5 tahun di dalam sekolah seminari kurang optimal. Saya mengatakan ini bukan merendahkan, bukan. Tapi saya merasa bahwa ada kebutuhan yang besar, hamba-hamba Tuhan mulai mengajarkan khotbah-khotbah yang lebih akademis. Karena orang liberal dan para saksi Yehova sudah memakai Yunani. Kalau kita sebagai orang-orang Kristen tidak paham pemakaiannya, maka kita mudah untuk dibingungkan dengan berbagai macam ajaran. Dan yang membuat saya sedih adalah begini, orang-orang yang anti Yunani, anti Ibrani, tidak perlu teologi, yang penting Roh Kudus. Saya kaget, nama gerejanya itu, keset, keset. Bukan keset untuk ini, bukan. Faithfulness of God, kasih setia Tuhan, El Gibor. Loh, itu kan sebetulnya bahasa-bahasa Ibrani kan. Immanuel, loh itu bahasa Ibrani juga loh saudara. Haleluya, loh itu Ibrani. Makanya kalau kita, saya anti bahasa Ibrani, enggak boleh ngomong shalom, enggak boleh. Harus selamat sore gitu. Nanti kalau haleluya enggak boleh, puji Tuhan saudara, selamat sore gitu. Enggak boleh pakai haleluya, amin aja enggak boleh kok. Karena amin itu bahasa Ibrani. Amin itu artinya apa? Amin itu artinya lega. Karena biasanya orang kalau doa syafaat kan terlalu panjang. Jadi begitu dia amin, lega. Nah, oke. Apakah saksi Yehova menerjemahkan kitab suci Perjanjian Lama? Yes, they do. Bagaimana mereka memahami Perjanjian Lama? Wah, ini pertanyaannya luas sekali. Bagaimana mereka memahami Perjanjian Lama? Secara umum tidak jauh beda dengan kita. Mereka meyakini bahwa apa yang ada di Perjanjian Lama nanti mendapatkan kontinuitas di dalam Perjanjian Baru. Tidak jauh beda dengan kita. Cuma yang beda begini, ketika mereka mencoba menarik menghubungkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ini pendapat saya dalam waktu yang sangat pendek sekali, saya mengatakan begini, mereka tuh seringkali tidak memperhatikan progresivitas wahyu di dalam Alkitab. Jadi mereka pikir pokoknya kalau ayat di sini dengan ayat di sini bicara sama, bisa digabung, lalu dibangun sebuah keyakinan. Padahal kan harus diperhatikan, itu kan zaman Perjanjian Lama, setelah ada ini kan mungkin berubah dan sebagainya. Bukankah konsep tentang Roh Kudus juga mengalami perubahan? Bukan kontradiksi, bukan inkonsistensi. Tapi apa yang ada di Perjanjian Lama lebih jelas di dalam Perjanjian Baru. Kemudian mereka ketika menggabungkan PLPB, misalnya dalam kasus Nuh dan keluarganya air bah, langsung ditafsirkan itu merujuk kepada 144.000 anggota saksi Yehova. Menurut saya kan ini langsung pengambilan yang absurd, yang kacau gitu, tidak ada patokannya. Jadi jawaban saya secara umum pandangan PLPB-nya mereka tidak jauh beda dengan kita. Cuma cara memakainya saja yang berbeda. Terus yang kedua, beberapa ayat di Perjanjian Lama misalnya yang hurufiah itu dipegang hurufiah. Padahal sebetulnya dalam progresivitas wahyu itu kan ditafsirkan ekspresinya bisa berubah, esensinya yang tidak berubah. Jadi saya mau tekankan ini, Perjanjian Lama itu semuanya masih berlaku secara esensi, secara ekspresi tidak berlaku. Saya ngambil contoh ini, saya biasa ambil contoh ini. Di Perjanjian Lama kan ada perintah gini, kalau engkau memanen di tempatmu, apa yang jatuh jangan diambil. Itu untuk orang miskin. Masih berlaku untuk kita enggak? Kita bukan petani loh. Masih berlaku enggak untuk kita? Masih. Jadi kalau kita orang kaya, dompetmu jatuh, handphonemu jatuh, jangan diambil. Itu untuk orang miskin. Terus kita bilang, ya enggak gitulah nafsirkannya. Benar sekali, nafsirkannya enggak gitu. Karena kalau saya nafsirkan gitu, berarti saya terlibat pada
Absurd literalism. Hurufiah yang kacau. Maka saya mengambil esensinya. Esensinya apa? Dari semua berkat yang Tuhan beri kepada kamu, jangan lupa memperhatikan orang-orang miskin. Jadi sekarang aplikasinya, pekerjaanmu apa, tidak masalah. Yang penting kamu dapat berkat, ingat orang-orang miskin. Paham ini esensinya? Esensinya tetap berlaku, ekspresinya yang berubah. Oke. Sebenarnya di tangan saya masih ada begitu banyak pertanyaan yang beragam. Cuma karena waktu yang sangat terbatas, jadi saya memilih satu pertanyaan yang mungkin ini cukup bisa kita bawa pulang menjadi sebuah pegangan. Pertanyaannya kira-kira begini Pak, kalau sekarang kita sebagai orang-orang yang tidak mengerti banyak tentang Alkitab, apalagi sampai kepada bahasa-bahasa asli, lalu menghadapi orang-orang saksi Yehova, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Oke, saya akan jawab pertama, apa yang Allah lakukan untuk kita dulu. Kalau saudara sudah benar-benar bertobat di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara akan aman di dalam tangan Tuhan. Tuhan akan menjaga engkau. Di dalam kesederhanaanmu, Tuhan akan jaga engkau. Tetapi apa yang Tuhan lakukan bagi kita, itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak berbenah. Makanya saya menyarankan, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen harus mau belajar doktrin. Memahami Allah itu jangan cuma sempit. Allah baik, Allah berkuasa, Allah dahsyat gitu. Terus Allah kudus tidak ditekankan, Allah adil tidak ditekankan. Apa artinya keadilan Allah? Apa artinya kemahahadiran Allah? Semuanya tidak bisa jawab. Lah kalau engkau tidak mengenal Allahmu, bagaimana engkau bisa mengklaim bahwa kamu tuh dekat sama Dia? Ini ironi di dalam kekristenan kita. Banyak orang yang merasa aku dekat sama Tuhan, sampai dia tidak ngomong pun aku bisa dengar. Saking dekatnya sama Tuhan, Tuhan tidak ngomong bisa dengar. Tuhan tidak ada sampai dia bisa merasa ada kan gitu. Saya ini dekat terus sama Tuhan. Waduh, getting closer to God. Jadi kalau ngomong itu Tuhan berkata kepadaku. Terus ditanya, Tuhan Maha Hadir artinya apa? Tidak tahu. Ayatnya mana? Ya tidak tahu. Tuhan itu adil ayatnya mana? Waduh lupa saya. Lah kalau kamu tidak mengerti siapa Tuhan, dari mana engkau bisa mengklaim engkau dekat sama Dia? Jangan-jangan yang engkau merasa dekat itu bukan Tuhan yang benar. Itu jangan-jangan adalah Tuhan versimu sendiri. Tuhan yang hanya memberkati kamu. Tuhan hanya memberi perlindungan buat kamu. Tuhan yang kamu bisa manipulasi untuk membuat hidupmu lebih nyaman. Siapa tahu itu bukan Allah yang sesungguhnya. Kalau Allah yang sesungguhnya, engkau akan mengenal Dia dengan berbagai konsep yang menyeluruh. Makanya di dalam gereja, pilihan lagu pun penting. Jangan lagu-lagu semuanya tinggal Allah dahsyat gitu toh kan. Terus enggak apa-apa nyanyi itu, tapi juga Allah kudus dong, Allah adil dong. Allah yang mana itu dijelaskan, Kristus penebusannya ditekankan. Saya pikir ini waktunya bagi gereja-gereja Tuhan bukan lagi terjebak pada antusiasme yang anti intelektual. Saya sangat menentang antusiasme yang anti intelektual, tapi saya juga menentang intelektualisme yang kering. Pokoknya semua belajar teologi. Engkau tidak pernah dekat dengan Tuhan. Engkau tidak sensitif dengan pimpinan Tuhan. Itu juga keliru. Ini waktunya bagi gereja berbenah diri menjaga keseimbangan. Secara khusus berkaitan dengan saksi Yehova, saran saya adalah bacalah buku-buku Kristen yang penting-penting dulu. Misalnya, saudara bisa membaca buku R.C. Sproul yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Kebenaran-Kebenaran Dasar Iman Kristen. Ya, itu saudara bisa baca. Kedua, saudara bisa membaca buku, ini kalau saya merekomendasi, buku Cara Menafsirkan Alkitab karangan Gordon Fee dan Douglas Stuart. Douglas Stuart and Gordon Fee itu bagaimana menafsirkan Alkitab. Kalau bahasa Inggrisnya, How to Read the Bible for All Its Worth. Itu adalah buku yang sudah diterjemahkan oleh Gandumas dan sangat berguna bagi kita untuk tahu bagaimana menafsirkan Alkitab. Dan buku ketiga yang saya rekomendasikan saudara baca adalah buku Kebenaran yang Total, Total Truth, kalangan Nancy Pearcey. Buku ini mengajarkan kita untuk mengaitkan iman Kristen dengan politik, dengan ekonomi, dengan kebudayaan, dengan kesenian, dan dengan segala macam. Ini buku yang sangat baik tentang Christian worldview, wawasan dunia Kristen. Saya pikir mulailah dengan 3 buku ini. R.C. Sproul, Dasar-Dasar Kebenaran Iman Kristen. Yang kedua adalah Douglas Stuart and Gordon Fee, bagaimana menafsirkan Alkitab. Dan yang ketiga adalah Nancy Pearcey, Total Truth, kebenaran yang utuh, yang total. Terima kasih. Apakah waktu sudah habis? Oke.
Ya, mari kita berikan aplaus kembali untuk Pak Yakub. Ya, thank you. Terima kasih mewakili seluruh panitia. Dan kalau saya boleh simpulkan, hari ini kita telah belajar banyak. Bukan saja tentang saksi Yehova, tapi saya melihat bagaimana itu banyak diaplikasikan dalam kehidupan praktis kita sebagai orang Kristen dengan satu poin, yaitu mari kita terus bertumbuh belajar firman Tuhan yang benar. Baru kemudian kita mempunyai perlengkapan yang cukup untuk kemudian kita bisa berdialog dengan kasih kepada siapapun, termasuk kepada rekan-rekan saksi Yehova. Mereka tidak boleh kita musuhi, mereka justru harus kita ajak untuk belajar bersama-sama firman Tuhan. Tapi sekali lagi penekanannya yaitu mari kita terlebih dahulu membekali diri dengan pembelajaran firman Tuhan. Dan kiranya melalui sesi ceramah seperti ini, kita semua ditolong mendapatkan wawasan yang baru, yaitu khususnya hari ini tentang saksi Yehova, dan juga diperkuat iman kita tentang apa yang kita yakini, dan didorong. Sepulang ini, mari kita terus belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih sekali lagi, saya kembalikan kepada panitia. Ya, kita akan mengakhiri acara kita pada hari ini. Untuk itu, saya meminta kesediaan dari Saudara Vincent Tansil untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita menutup seminar kita pada malam hari ini dengan mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau memimpin acara kami dari awal hingga akhirnya, dengan semuanya yang telah boleh berjalan, dengan semua pengajaran yang boleh kami dengarkan. Kami rindu agar semuanya itu boleh menggugah hati dan pikiran kami, boleh menuntun kami untuk semakin rindu untuk belajar kebenaran-Mu, dan secara khusus ya Tuhan dalam topik kami pada malam ini, dengan orang-orang saksi Yehova kami boleh semakin memahami apa yang mereka pelajari, dan kami juga boleh mengerti bagaimana ketika kami bertemu apa yang harus kami katakan dan sebagainya. Pimpinlah setiap daripada kami ya Tuhan, dan kami rindu ya Tuhan, agar ini juga semuanya boleh terus menggugah kami, menyadarkan kami bahwa Engkau begitu luas dan Engkau begitu luar biasa. Dan karena itu kami rindu untuk semakin mengasihi Engkau dengan akal budi kami. Kami menyadari ada begitu banyak hal yang belum kami ketahui, yang belum kami pelajari, padahal Tuhan sudah menyatakannya kepada kami. Pimpinlah setiap daripada kami ya Tuhan, peliharalah semangat di dalam hati kami, agar kami pun boleh mengasihi Tuhan lebih lagi melalui akal budi kami. Dan biarlah ya Tuhan segala acara kami pada malam ini, segala kemuliaannya hanyalah bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan mengembalikan segala kemuliaan. Amin.